Kalau di taman, ya bener kalau dibayangkan di situ ada bidadari, mungkin di taman ceweknya banyak, ya, di taman ada es yang selama ini nggak kita kenal, di situ ada jualan makanan, ya benar kalau itu yang dibicarakan. Ya, karena kalau kita tuh membicarakan tentang itu, kayaknya itu nista. Oh kita sudah mati, itu urusan roh kok membicarakan tentang itu. Apakah roh itu mau pesta pora? Apakah roh itu kira-kira mau melampiaskan syahwat? Kira-kira. Apakah roh itu masih punya syahwat? Gitu loh. Itu loh. Enggak seperti apa yang sering saya lihat dipertontonkan di TV itu. Dari pagi sampai malam pakaiannya itu aja. Di sini tuh orang-orang Nusantara itu begitu keringetan cepet ganti kok. Nah kalau orang sana mungkin 2 hari 2 malam pakaian cuma itu aja, dipakai terus. Nah, itulah keindahan Nusantara. Maka kita itu jangan mempunyai perasaan begini ya. Nusantara seandainya nggak ada agama ini, kita tuh nggak ngerti tentang toharoh, tentang bersuci. Seandainya Nusantara itu nggak ada agama ini, kita tuh nggak ngerti cara menyembah Tuhan. Jangan mempunyai perasaan seperti itulah. Nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu jenius kok, luar biasa. Ya, bahkan orang tua kita dulu, leluhur kita itu, setiap apa yang dikerjakan itu nggak semata-mata mencari surga. Terus apa yang tidak dikerjakan itu bukan semata-mata takut neraka, bukan. Tapi itu perasaan karena naluri. Ya. Jadi agama tanpa naluri rusak, naluri saja tanpa agama juga rusak. Maka agama harus bersamaan dengan naluri. Jadi rasa itu sendiri. Gitu. Maka dengan surga, kata surga itu sebenarnya juga meniru dari kata-kata orang Jawa. Karena orang yang mempunyai bahasa surga adalah cuman orang Jawa yang dinamakan Suwargo Loko. Ya. Kalau bahasa agama artinya itu jannah. Nah, jannah itu mungkin saja karena saya bukan ahli tafsir. Yang dimaksud jannah artinya adalah taman. Ya. Tapi kenapa kalau sudah ngomongkan jannah adalah taman yang dibicarakan tentang kenikmatan? Apakah setiap taman itu kenikmatan? Pertanyaannya. Kan enggak. Tapi kalau Suwargo Mulyo, artinya Suwargo Mulyo itu sudah enggak ada apa-apa, artinya bersih, suci. Itu Suwargo Mulyo. Jadi kalau Suwargo Mulyo tidak ada bidadari, tidak ada tempat indah, tidak ada makanan yang enak, Suwargo Mulyo adalah kembali ke tempat yang suci. Kalau di taman, ya bener kalau dibayangkan di situ ada bidadari, mungkin di taman ceweknya banyak, ya, di taman ada es yang selama ini nggak kita kenal, di situ ada jualan makanan, ya benar kalau itu yang dibicarakan. Ya, karena kalau kita tuh membicarakan tentang itu, kayaknya itu nista. Oh kita sudah mati, itu urusan roh kok membicarakan tentang itu. Apakah roh itu mau pesta pora? Apakah roh itu kira-kira mau melampiaskan syahwat? Kira-kira. Apakah roh itu masih punya syahwat? Gitu loh. Dan kalau roh itu kembali ke tempat suci, saya itu sepaham, atau saya itu apa ya maksudnya itu, bahasa Jawanya sarujuk itu mendukung lah, sepandangan lah gitu ya, sependapat kalau roh itu kembali ke tempat suci itu, ya. Tapi kalau roh itu mau berpesta pora, ya makanan yang enak, tempat tidur yang empuk, ya di sana ditemani bidadari, sangat tidak setuju saya. Karena itu adalah perjalanan roh, bukan perjalanan jasad. Nah jasad kita busuk, ditelan bumi, di dalam kubur. Nah itu masalahnya. Jadi kalau ini dinamakan surga, ya dunia ini. Jadi jangan mengharapkan nanti setelah mati baru ketemu surga. Kata siapa?
Ya mungkin kata-kata orang itu. Surga yang dibicarakan tentang kenikmatan itu. Ya makanya mumpung di dunia kita itu harus pandai-pandai menuntun roh kita, pandai-pandai untuk menuntun tentang hidup kita supaya tidak banyak melakukan kesalahan. Ya baik itu mungkin masih kira-kira, benar pun juga masih kira-kira. Tapi walaupun kira-kira, paling tidak kita itu ya kira-kira yang kita lakukan itu adalah kebenaran, yang kita lakukan adalah kebaikan. Jangan kita itu kira-kira melakukan keburukan, supaya kita tidak akan menyesal nanti. Nah itu mah saya yakin dengan ya saya mempunyai banyak literasi juga gitu mah, dari baca buku dan lain-lain, penggambaran surga sendiri gitu mah. Banyak yang mengatakan tanah Jawa ini adalah surga gitu. Nah ini yang menariknya. Menurut Mbah sendiri, apakah setuju dengan kutipan itu gitu? Ya bukannya setuju lagi, sangat setuju. Tadi kan sudah tak sampaikan, dimanapun tuh nggak ada yang punya bahasa surga. Yang punya bahasa surga adalah orang Nusantara, terutama Jawa. Karena surga diambil dari kata suwargo, loko. Ya, suwargo itu adalah suci, loko itu langgeng. Jadi kesucian yang langgeng itulah yang dinamakan suwargo, loko. Lalu setelah membicarakan tentang kesucian yang langgeng, kesucian langgeng adalah digambarkan tempat yang indah, tempat yang nikmat dan lain sebagainya. Nah di dunia mana yang ada dunia yang indah, yang nikmat, yang sampai waktunya hari saja, itu kalau di sini tuh imbang, pas semua. Iya. Sehari itu 16 jam, malam juga 12 jam, malam pun juga 12 jam. Nah negara-negara lain apakah bisa? Kira-kira. Nah itulah, makanya kalau Jawa adalah surga itu benar, itu, dan sangat sepaham dan sangat setuju. Karena di Jawa terutama itulah semuanya lengkap di sini, apa saja lengkap. Nah itu ya mungkin di buminya, lautnya, gunungnya, pohonnya, manusianya. Ya, itu. Makanya sebenarnya banyak orang-orang luar itu yang ngiri sama negara kita. Maka dengan ngiri itulah bagaimana cara untuk memiliki, ya dihancurkan, menghancurkan orang-orangnya, supaya kalau orangnya hancur, orang itu nggak akan memikirkan keindahan dunianya, memikirkan keindahan dunia yang diberitakan itu, sehingga sini itu diabaikan, sana yang dipuja-puja. Nah itu. Gitu. Makanya akhirnya orang sini tetap larat karena setiap punya dikit-dikit dikumpulkan untuk pergi ke sana. Nah, kalau ini terus-teruskan maka hancurlah Nusantara ini, ya. Orang lain yang mengambil manfaat. Kalau sudah hancur, mudahlah cara untuk menyerang, untuk menggantikan orang-orang Jawa itu menjadi orang-orang luar. Nah, makanya mau nggak mau, ayo bangkit orang Jawa. Karena kita sudah punya semuanya. Ya, kita nggak harus kita itu mengikuti kitab-kitab orang luar. Kitab kita sendiri itu umburuan gudangnya yang nggak pernah kamu baca, nggak pernah kamu pelajari. Gitu loh. Bahkan orang-orang luar itu banyak yang berguru ke sini. Kenapa kamu harus berguru ke sana? Berguru di sana itu adalah kitab adopsinya dari sini. Mereka mengadopsi kitab dari sini, ditulis dengan beda, nanti dimasukkan, dicekokkan ke sini lagi. Setelah masuk ke sini dicekokkan, baru kamu tele-tele. Padahal itu adalah milik kamu sendiri. Itu adalah keyakinan kamu sendiri, yang cuman diolah orang lain sehingga kamu mabuk. Nah, gitu. Ya, yang kita tahu sumber daya alam di Nusantara ini gitu mah, kayaknya luar biasa gitu. Ya kan ada peribahasa itu gemah ripah loh jinawi. Gemah gitu, ripah loh jinawi. Gitu. Dan Karto Toto Toraharjo.
Nah itu mah ketika Gemah Ripah Loh Jinawi itu banyak nih melihat saya dari orang-orang gitu kalau menceritakan tentang itu bahwa itu tuh dijanjikan. Apa sebenarnya Gemah Ripah Loh Jinawi itu dari dulu itu sudah ada gitu? Ya dari dulu sebenarnya Nusantara ini Gemah Ripah Loh Jinawi. Justru saat ini Nusantara itu enggak Gemah Ripah Loh Jinawi. Karena apa? Karena olah orang yang mempunyai sifat iri itu, dengki itu. Jadi kegemah ripahan, ke Loh Jinawian sini itu akhirnya itu orang luar yang menikmati, orang sini sendiri nggak bisa menikmati. Nah kenapa kok gitu? Karena orang sini sudah banyak yang mabuk, kena racun, kena virus-virus yang merusak tatanan dari luar itu. Gitu. Karena sudah orang itu sudah dibelajari nggak yakin lagi dengan buminya sendiri. Jadi kita itu punya yang indah, tapi ditunjukkan milik orang lain yang ini loh lebih indah. Orang itu lo telap, akhirnya pergi ke sini untuk mengikuti keindahan yang milik orang itu. Nah yang ini akhirnya dijual murah, padahal ini adalah untuk barter, membeli barang yang bagus dengan barang yang jelek. Gitu loh. Makanya Gemah Ripah Loh Jinawi itu saat ini sudah nggak bisa dirasakan lagi. Gitu. Jadi, kalau dulu ya sangat-sangat Gemah Ripah Loh Jinawi kalau dulu. Jadi kita itu nggak pernah memakan barang luar, makan barang kita sendiri. Kita waktu dulu nggak pernah mengelola milik orang lain, milik kita sendiri kita kelola. Maka cukup semuanya. Nah sekarang dari kita punya yang mahal ditukar dengan barang yang murah, setelah sini cepat rusak, akhirnya sini harus terus nukar terus. Nah, akhirnya yang intan menjadi tembaga, ya, yang tembaga yang kita nikmati sampai saat ini. Nah itu berarti mah kata-kata berarti kurang pas juga ketika orang itu mengharapkan bahwa nanti tanah Jawa ini bakal kembali lagi Gemah Ripah Loh Jinawi gitu kan. Ternyata sebenarnya dari dulu sudah Gemah Ripah gitu. Tapi ketika datangnya penjajah katakanlah yang mendoktrin ideologi dan lain-lainnya gitu. Dari situ bahwasanya itu kita sendiri yang mulai kehilangan Gemah Ripah Loh Jinawi itu. Nah ya seperti itulah. Ya karena kita itu dibodohi orang itu percaya. Kita tidak yakin dengan milik kita itu sendiri. Maka Gemah Ripah Loh Jinawi itu sebenarnya bukan menunggu akan datang, bukan. Tinggal kita mau kembali ke jati diri kita. Apakah kita itu selalu hanya mencari identitas? Kalau kita selalu mencari identitas, walaupun kita itu orang Nusantara, walaupun kita itu orang Jawa, tidak akan pernah menikmati atau mendapatkan yang dinamakan Gemah Ripah Loh Jinawi itu kembali lagi. Gitu. Karena Gemah Ripah Loh Jinawi itu sekarang sudah dinikmati orang luar rata-rata. Ya saya tidak menyalahkan sana dan tidak menyalahkan sini. Ternyata pemimpin-pemimpin kita sendiri itu loh, kelihatannya itu malas untuk mengelola. Dia hanya kelihatannya itu hanya ingin menikmati. Daripada untuk apa kita masak, mendingan kita makan yang langsung jadi, walaupun itu mahal harganya. Tapi kalau kita tuh mau masak sendiri mungkin lebih ngirit, dan itu lama waktunya kita kehabisan. Tapi kalau beli nanti lama-lama juga akan habis uang kita dan kita akan bangkrut. Terus kemana letak Gemah Ripah Loh Jinawinya? Makanya terutama orang-orang Jawa, marilah kita tuh kembali kepada jati diri kita sendiri, dan kita percaya dengan aturan, dengan tuntunan, dengan budaya kita sendiri, supaya kita itu nggak kehilangan jati diri, supaya kita menemukan Gemah Ripah Loh Jinawi itu kembali. Kalau terus-terusan begini, yang kasihan tuh anak cucu kita nanti sudah nggak keduman, sudah nggak kebagian rasanya. Iya, apalagi sekarang lah anak kecil
begitu dia mengenali tulisan, begitu dia mengenali bahasa, ya, sudah tidak pernah diajarkan bahasa kita sendiri, sudah dikenalkan dengan budaya kita sendiri. Pasti harus mengikuti bahasa orang asing, budaya orang asing, sejarah orang asing. Maka anak-anak kita nanti 10-20 tahun lagi jarang yang mengenali budaya kita kalau begini caranya. Jadi dia itu menjunjung tinggi, mengagum-agumkan bahasa orang lain, mengagum-agumkan dengan budaya orang lain, budayanya sendiri sedikit pun tidak akan pernah terlintas di pikiran mereka. Jadi sampai nanti menempati Nusantara Indonesia ini, mungkin saja sudah nggak kenal siapa dulu yang mendirikan Indonesia atau Nusantara ini. Lalu di Nusantara ini dulu ada tokoh-tokoh siapa, mungkin saja sudah nggak akan kenal lagi. Tapi kalau ditanya di negara sana tokoh yang paling hebat siapa, langsung dia tunjuk ini, merujuk dari kitab ini, diriwayatkan oleh ini. Nah, pasti rata-rata begitu. Wong sekarang saya sudah seperti itu. Jadi begitu ada masalah, langsung, wah ini mengambil cerita dari ini yang diriwayatkan oleh ini, waktu itu kejadiannya seperti ini. Tapi nggak pernah kok ada masalah itu merujuk dengan leluhurnya sendiri. Waktu itu diberitakan atau diceritakan di negara lain, ada seorang yang ngetop, yang bisa, manusia bisa berbicara dengan hewan, Nabi Sulaiman tentunya. Nah, apakah di sini nggak ada? Angling Darmo apakah kurang? Nah, gitu. Ya, orang yang bisa terbang naik buruk. Ya di sini ada Gedut Koco. Apakah kurang? Belum yang lainnya. Ya. Ada tongkat yang dipukulkan menjadi ular. Di sini malah bukan dipukulkan, bahkan orang itu sendiri bisa menjelma menjadi ular. Nah, luar biasa tuh sebenarnya. Nah, sejarah-sejarah itu kelihatannya itu mau ditutup, jangan sampai orang-orang sini itu mengenal. Gitu loh. Mendingan kita itu belajar sejarah orang luar. Supaya apa? Supaya orang luar itulah hebat-hebat, kita itu bodoh semua. Gitu. Padahal leluhur kita itu nggak kalah hebatnya. Ya. Kayak ilmu di sana, nah, yang dibicarakan tentang Jabal Uhud dan lainnya. Ya, kalau apa gunung itu kira-kira diambil sedikit menjadi emas, bisa untuk membeli dunia. Ya. Lah di sini dengan ajian Bandung Bondowoso, bukannya dicuil, malah gunung itu bisa dipindah-pindah. Nah, kurang apa? Ya, leluhur kita itu hebatnya seperti itu. Ya, kesaktiannya juga luar biasa. Ya, kita itu di negara yang kecil. Ya, di negara yang kalau dibandingkan dengan gambar-gambar negara lain itu besar-besar. Tapi kita punya semuanya. Di sini emas ada, logam ada. Mau cari apa? Minyak ada, apa-apa ada. Nah, tapi kita itu rasanya kayak hidup di sini tuh kayaknya itu nggak punya apa-apa kecuali mengandalkan tuh dari uluran tangan orang luar. Gitu loh. Nah, kita itu rata-rata senengnya jadi pembantu daripada menjadi majikan. Nah, itu repot. Karena apa? Akal kita sudah dirusak. Ya. Maka beruntunglah bagi perusak-perusak akal orang Nusantara ini. Wis nado tepuk tangan. Wis nado kegirangan. Terusno sampaikan ya, cara kamu supaya menang di sini. Silahkan. Tapi saya sendiri karena orang Jawa, saya juga tetap saya harus menyampaikan dan saya harus membicarakan tentang Jawa itu. Ya, karena saya begini loh, orang luar di sini tuh kalau mau menyampaikan tuh mudah, nggak ada masalah, di mana-mana bebas. Lah kita setiap ngomong begini dikatakan aliran sesat. Setiap ngomong begini dianggap kita itu nggak berketuhanan. Ya, kita itu musyrik, kita itu macam lah. Kalau kita membicarakan tentang tokoh yang dianggap apa sakti itu, kita mencari kekurangan sedikit, kita dianggap
penistaan. Penistaan. Kita tuh ditekan terus. Ya, makanya sekarang kita nggak usah takut. Ya, selagi itu di dalam hati, wong semuanya itu juga sebenarnya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan milik kita, tapi kira-kira kebenaran itulah yang harus kita sampaikan. Makanya kita nggak usah ragu, nggak usah takut. Ya, dikala orang lain itu nggak sepaham dengan kita, apakah mereka juga mau sepaham? Apakah kita juga harus sepaham dengan mereka? Nah, itu kan tidak seperti itu juga. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau kita tuh mempunyai paham masing-masing, yang penting kita tuh nggak ngajarin orang disuruh mukul, nggak ngajarin orang disuruh bacok, ya disuruh orang itu jungkir balik di tengah jalan. Nah, itulah wis enak. Selagi kita tuh masih membicarakan tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang ketuhanan, kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut, dan kita nggak usah malu, karena inilah jati diri kita sebenarnya. Gitu.